Beda. Pertanyaan gue. Bulan puasa ini ngaruh nggak kira-kira? Dia mainnya Dia puasa malam. nggak? Puasa. Kalian pasti puasa. Iya, dia bilang sih puasa ya di countdown Jadi gue nonton ya. buka. Iya, dia beres buka baru tanding kan. Dia kan malam. Ini kan main di Amerika kan? Main di Amerika kan? Sorry. Iya, di Amerika Perlu ya. gak sih puasa kalau lagi latihan sih? Perlu, Bang. Perlu ya. Tetep itu mau kewajiban mau lu gila lu. Enggak, tapi memang ini mainnya di Amerika kan? Iya di Amerika. Iya, di Las Vegas tuh malah tuh. Emang masuknya musafir kan kalau lagi cabut. Iya, tapi ya nggak tahu. Kembali lagi ke podcast UFC teman-teman. Dari kemarin pada nanya-nanya mana nih 313 pembahasan gitu-gitu. Gue pikir nanya G anjir. Oh iya, tapi sebenarnya banyak banget yang nanya G nih, gue kasih tahu. Iya, kemana tuh ya? Dia lagi syuting film. Padahal gitu bilang gue tuh udah nggak mau lagi ngambil film mal gitu. Waduh. Ujung-ujungnya tetap bayar KPR kan harus. Mau nggak mau. Makanya penting film ya. Untuk saat ini Jingle diwakilkan oleh Bang Ken. Itu kayak satu-satunya G doang nih. Gak ada latar belakang mungkin. ya kan? Gak mungkin iya. kita. Gak mungkin. Pereira tiba. Tiba-tiba Pereira tiba-tiba Bisa. taruhan. Tiba-tiba Pereira Ankalaev nggak mau. Karena Ankalaev katanya jangan taruhan lah, sebagai seorang muslim tuh anti taruhan. Gitu. Tapi berantem boleh tuh ya kalau sebagai. Makanya di Radio War ada yang komen, tapi berantem boleh, masa taruhan enggak gitu-gitu ya. Ya kan kalau bergulat masih sunnah, Bang. Berarti mukul besok orang Ankalaev sunnah nggak boleh nyerang kepala dong. Iya mukul. Sebenarnya nggak boleh nyerang kepala dia gitu. Habib tuh jarang nyerang kepala orang loh. Enggak ya? Enggak juga sih. Ada yang mau diinjak palanya sama Khabib. Gua kan udah belain. Abel True Judo itu salah satu ground pound paling brutal. Udah di bawah, Iya. digini dulu. Iya padahal gue mau belain gak juga ya. Ya tapi intinya gitulah. Intinya kalau ya kan namanya sport juga kan. Betul. Ya namanya sport ya udahlah gitu. Betul. Seperti lu di sekolah-sekolah bertanding karate, pencaksilat, Atau ini Bang, taekwondo. teori minta maaf daripada minta izin gitu. Jadi mending jalanin aja dulu, bahas terakhir baru minta maaf. Itu teori bapak-bapak biasanya itu ya. Iya. Tapi yang nggak pernah minta maaf adalah polisi. Polisi mana mungkin minta maaf. Polisi Kolombia. Bukan. Kalau Indonesia polisinya minta maaf. Ada presisi. Iya, salam presisi. Kalau Indonesia Pak, polisinya selalu baik dan tidak ada rekor jelek. Kacau. Iya, kalau suci maksudnya. Suci. Karena kalau ngomongin soal rekor jelek, ada juga yang rekornya sampai sekarang detik ini tidak jadi jelek. Apa itu? Yaitu adalah Gervonta. Kaos Bang Gen. Iya, itu. Karena di tipis aja ya, karena selalu kita kebetulan beberapa weekend ini kita ketemunya sama pertandingan boxing. Iya. Dan yang MMA-nya nggak seru. Belum ada podcast tinju nih malah. Podcast tinju aja daripada. Aduh, Bang, bukannya gimana Bang. Gue tuh sama boxing itu sebenarnya ya karena gue juga suka combat sport. Boxing juga kita otomatis nonton lah ya. Benar. Cuma ini yang gue mau bahas nih. Gue tuh nggak suka boxing itu masalah cherry pickingnya aja sih Bang. Maksudnya kalau tadi kan kita bahas di luar. Kalau Muay Thai bodo amat mau kalah 43 kali. Iya. Kalah 30. Karena di Muay Thai yang penting main. Terus habis itu yang penting taruhannya jalan gitu kan. Betul. Nah kalau di MMA lu masih bisa kayak nih kalah 3 kali tapi masih bisa title shot gitu-gitu. Masih ada kesempatan lah gitu. GSP bounce back gitu-gitu kan. Jadi masih ada kesempatan gitu. Bener. Dan pas bounce back masih bisa kita ngomongin GSP kayaknya greatest of all time lah. Padahal dia udah pernah kalah. Betul. Nah kalau di tinju satu itu udah kayak kayaknya karirnya mau hancur dah. Kayaknya karirnya mau habis dah. Padahal cuma kalah sekali doang. Sehingga mereka tuh harus cherry picking. Mereka tuh harus jaga nolnya ini supaya nggak jadi satu gitu. Itu yang gua nggak suka Bang sebenarnya. Karena di tinju tuh nggak ada sebuah organisasi yang kayak UFC begitu. Jadi mereka tuh tajuk dari tinju adalah nama dari petarungnya sendiri. Jadi misalnya Bivol lawan Better BF kayak gitu. Tapi nggak ada kayak UFC-nya nih yang kayak jadi Riyad 1 atau Riyad 2 bener. gitu, ada. Itu untung ada kelebihannya, ada kerugiannya juga gitu. Tapi kan makanya bayaran dari
para petinju jauh ngelebihin atlet-atlet UFC kan. Oh jauh bang. Jauh banget. Mereka satu pertandingan aja itu bisa bayar utang korupsi Pertamina bang. Bener. Di negara Indonesia lagi. Udah. Kalau udah Pertamina ya Indonesia. Udah. Tapi memang gitu. Kayak Gervonta Davis deh. Ntar gue nanya juga sama Sardo juga. Gue ngerasa siapa lawannya Rhodes itu hampir menang kalau menurut gua pribadi. Tipis, dan itu tipis banget dan beberapa orang udah bilang di Twitter juga gua baca-baca, bahkan ada analis NBA terkenal juga gua ngefans juga, Stephen A. Smith, dia bilang ternyata Rhodes ini potensi menangnya besar gitu. Betul. Terus ada yang komen gini, kayaknya Gervonta ini deh tank lagi cherry picking. Terus ada yang komen lagi, nggak mungkin kalau cherry pickingnya ke Rhodes, karena Rhodes ini dia tank ini udah pernah bilang kalau secara skill dia ini mumpuni gitu. Nah cuma kita lihat ternyata di pertandingan ada momen dimana gue ngerasa ini momennya si Rhodes, tapi dia yang jongkok itu loh. Iya. Gue kayak lah kenapa lu tiba-tiba begitu, akhirnya jadi majority draw gitu-gitu. Dari lu gimana tuh Dok? Kalau menurut gue di scorecard kan majority draw, berarti dari 3 juri 2 bilang seri, 1 bilang menang tank. Mayoritas. Ya, oke. Gitu. Nah, gue nggak tahu penilaian ketiga juri di ronde ke-9 kayak gimana, karena knockdown itu skornya besar banget kan buat penilaian juri, dan di ronde ke-9 kan yang dia berlutut dan itu nggak dihitung knockdown. Itu sempat ramai juga sampai si siapa Bud yang julukannya Bud Crawford. Bud Crawford. Bud Crawford sampai nge-tweet juga kan di Twitternya, dia bilang kok ada orang berlutut gak dihitung dan gak di skor knockdown ya? Ini tinju aturannya baru apa gimana? Soalnya pas bertanding kita bisa minta time out kayak gitu, tapi kan waktu terus berjalan dan curang dong kalau misalnya time out kayak gitu. Jadi itu lu bisa minta time out tapi lu harus bayar dengan dihitung knockdown, dan sebenarnya seharusnya dihitung gitu. Harusnya, ini malah ditanyain kan, udah beres lanjut malah digituin kan. Yang ngelap ini, terus dia bilang alasannya karena matanya nggak bisa lihat. Iya abis dari ininya gel abis di cornrow kan, dan si salonnya orang yang treatment rambutnya juga yang cewek. Iya, dia klarifikasi, dia bilang orang gue dari hari Rabu ngurusin rambut lu, beres gue bikinin rambut lu ada latihan lagi, lu ada press conference, lu ada wake-in, gak kenapa-napa gitu kan. Jadi dia gak mau disalahin juga kan. Cuman ya kalau itu dihitung knockdown ya bisa besar lah perbedaannya. Cuman besar lah Dok. Itu kalau dihitung knockdown berarti itu bukan maksudnya dihitung 10, 9 dihitung maksudnya dihitung. Itu berarti potensi Rhodes menang besar itu. Iya, makanya gue nggak tahu ya di ronde 9 tuh penghitungan juri apakah sudah emang 10-9 semua buat Rhodes atau gimana. Karena kalau misalnya ternyata ada satu juri gitu di ronde 9 kasih 10-9 buat tank, terus andaikan itu jadi knockdown, jadi dibalik 10-9 buat ini, wah berubah itu 3 skor. Iya. Tapi memang pertandingannya entertain sih. Gue nonton Rhodes sama ketemu counter wah itu lah. Seru banget kayak. Wah seru deh pokoknya pertandingannya. Lu gimana bang? Lihat tank sama ini Rhodes. Ini gue juga mungkin pengalaman pribadi dah ya. Kayak gue kan kalau tanding juga di konro kan selalu. So nyaris di 4 pertandingan terakhir semua full konro lah. Emang sesakit itu sih di mata. Panas banget efek dari konro kalau netes ke mata nih. Dan gue nggak tahu ya, kayak maksudnya kan mungkin pukul ya kan, itu kan kalau latihan pas gue tuh H-3 biasanya tuh ngekonro. Sama lah bener kan, kayak si ini H-3 ngekonro, terus habis itu masih ada latihan, terus padding sama masih ada BJJ atau gimana gitu tuh. Nah sakit pas latihan emang. Tapi pas di hari ketiga itu, pas hari H tuh biasanya sih udah nggak sakit ya, karena udah kering dan maksudnya kita sendiri kan seharusnya sadar lah sama hal-hal kayak gitu. Tapi di tinju juga sering sih, maksud gue kayak banyak banget kasus yang di kontrol terus kontrolnya lepas, harus digunting di tempat kayak gitu-gitu kan. Atau melukain lawan headbutt. Iya kayak gitu-gitulah. Makanya kayak gue juga nggak bisa bilang sih kalau kayak gitu ya. Dan dia balik lagi, tinju tuh kan acaranya si ini sendiri kan, si Gervonta, kayak ini event-event gua bebas, gua mau ngapain, istilahnya ada kayak begitunya tuh. Ada apa? Ya dia bukan nggak ada tadi yang lu bilang, nggak ada penyelenggaranya. Iya, nggak ada satu organisasi yang memang menaungi ini. Tapi kan nih event-event gue yang bikin, gue yang punya acara, ya udah suka-suka gue. Tapi kan ada sanction body. Nah sanction body-nya ini kan dibayar sama dia.
Istilahnya kayak gitu kan. Jadi orang dia masuk bisa ditemenin 2 rapper. Siapa rapper? Benar. Kemarin tuh gue lupa lagi. Ya pokoknya gitu lah, terserah dia lah Bang ya. Ada unsur kesananya ya menurut gue. Jadi kayak ya itu tinju tuh banyak korupnya tuh di situ. Makanya atletnya tak kaya tapi ya agak korup. Kayak gitu dah. Oke, kenal tuh kalau udah korup. Gue agak sensitif kalau dengar kata lagi korup. Lagi banyak sensi kesana nih. Aja kayak di negara Kolombia. Gue kemarin bahas podcast bola juga bahas korup gitu. Nggak, tapi kalau lu di atas kertas lu megang siapa Bang? Kalau road sama ini, gue sih nggak tahu ya. Gue ngelihat roda 9 itu gue lebih ke road sih, tapi gak tahu kalau lu siapa? Iya, beberapa kali pukulan road tuh bikin goyang ya. Iya, bikin parah, goyang. Berapa parah. kali emang goyang sih, kayak gue nggak tahu apakah dia agak anggap remeh atau memang sebenarnya balik lagi kayak si Gervonta ya bukan malamnya dia kayaknya itu. Mungkin ya gue nggak bisa ngomong tuh kenapa tuh ya. Gue pikir sejauh ini oke dia soalnya ya. Iya, Gervonta sih mah sangar banget ya, dia petinju kidal yang punya power puncher bagus gitu ya, sangar menurut gue. Cuman ya kemarin nggak sebagus itu dia. Balik lagi agak. Menurut lo itu di malam itu dia nggak sebagus itu karena lagi bukan di top performer siapa, emang karena Roach yang bikin dia jadi nggak sebagus itu? Iya Bang. Nah itu tuh bisa dua-duanya. Gue belum nggak bisa nilai di situ tuh. Kayaknya kayak bukan malamnya aja sih gue ngerasa ya. Entah dia kayak nggak kayak biasanya juga sih. Gue menilainya sih begitu ya dari sudut pandang gue. Gervontanya ya. Padahal sejauh ini pertandingannya dia tidak pernah mengecewakan kita lah. Parah. Tank mah gokil banget emang. Kacau. Namanya juru tank anjing. Kalau lu siapa Dok? Yang menang Dok menurut lu Dok? Masih tank sih kalau masih tank lu ya. Kenapa? Karena untuk apa ya? Walaupun ini nggak megang sabuk ya kalau ditinju mah. Sabuk. Balik lagi kalau pengen menang ngelawan pemegang sabuk ya lu nggak bisa menang tipis. Harus menang mutlak. Iya, harus menang mutlak. Iya. Jadi tank masih tank ya. Karena tank. itu pasti bias juga ya, juri-juri pasti bias. Iya, nggak mungkin lah. Itu yang korupnya di situ, bias. Iya, penilaian lu yang megang, lu punya acara, lu megang sabuk, pasti akan apapun yang terjadi kalau udah tipis-tipis 10-9 tipis saja itu udah pasti yang menang pegang sabuk. Iya. Petahana. Waduh, kata dia udah bahas korup. Sekarang iya, petahana dia yang megang sabuk kan. Iya, menang petahana, hidup Jokowi. Iya benar. Oke, nah terus habis itu tadi lu sudah sounding soal sabuk. Baru-baru ini kemarin banyak banget yang komen soal, kan episode kita sebelumnya adalah bahas Topuria apakah bisa bertahan di lightweight ya, di hutan rimba lightweight gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gini, sebenarnya Topuria itu kan ngelepas sabuk. Jadi posisinya dia yang pindah divisi gitu. Bukan dia ngebawa sabuk dia nantang Islam Makhachev, tapi dia lepas sabuknya dia pindah divisi, intinya kayak gitu kan. Banyak orang yang komen bilang Topuria harusnya kalau pindah divisi ya nggak boleh pilih lawan lah. Kalau emang harusnya lawan Arman ya Arman dong. Kok lu bisa tiba-tiba lu pindah divisi, lu langsung ketemu Islam Makhachev, kok bisa semena-mena itu? Terus habis itu dibalas lagi komennya karena exposure lagi bagus Bang, exposure lagi bagus. Tapi kalau gue pribadi, gue mengiyakan itu karena memang posisi Topuria itu dia ngelepas sabuk loh Bang gitu. Dia nggak bisa pilih lawan. Kalau memang harus lawan Arman ya dia harus lawan Arman gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut lu gimana Dok? Emang banyak yang bilang posisi Topuria sekarang ini bukan champion tapi contender. Jadi nggak boleh banyak mau. Cuman di sisi lain kan di interview ditanya tuh ke si Dana White. Itu Anda yang suruh dia lepas sabuk buat naik lightweight? Enggak, dia yang minta. Makanya sehebat itu Topuria. Si Dana White ngomong kayak gitu. Berarti emang anak emas. Si Topuria bisa aja gitu nggak ngelepas sabuknya buat naik ke lightweight. Dia bisa aja gitu lepas sabuknya ketika bro lu ditantangin featherweight, terus baru dia bilang, aduh gue nggak bisa motong, udahlah gue lepas aja. Bisa aja tapi kan dia dari jauh-jauh hari kan ngelepas. Berarti jiwa satrianya itu yang bikin dia ya punya privilege sebesar itu karena nggak nggak seharusnya lah dia lepas sabuk secepat itu gitu. Dengan dia bilang gue nggak kuat potong berat lagi. Padahal bisa aja dia ulur-ulur waktu aja. Ketika featherweight ada yang nantangin, entah Volkanovski minta rematch atau Diego Lopez bilang, ayo tanding. Terus dijadwalin, terus baru dia bilang, aduh kayak gue gak kuat dah. Udah lepas sabuk. Bisa kan kayak gitu. Cuma gak, dia dari jauh-jauh hari dia berani all in gitu. Udah gue lightweight, all in. Semua gue tinggalin. Makanya menurut gue berhak dia milih-milih. Berhak ya? Kalau lu Bang berhak dia milih-milih Bang? Wah, menurut gue sih hidup nggak pernah adil ya. Kayak maksudnya nggak adil lah. Kayak maksudnya contoh ya, misalnya kayak Tony Ferguson dah.
Tony Ferguson kalah 6 kali, 7 kali masih tanding UFC. Kayak biasa dua kali kalah di cut langsung, 3 kali kalah otomatis di cut. John Jones dia nggak mau pilih lawan, nggak mau tanding lawan kontender yang udah jelas-jelas megang sabuk interim, nggak mau, ya dia berhak milih kayak gitu-gitu ya. Dan kayak Asakura misalnya dia dari nggak pernah tanding di UFC tiba-tiba langsung lawan Pantoja gitu kan, kayak lah itu tergantung apakah dia bisa bawa market apa enggak gitu kan. Sesimpel itu. Kalau market ya semua kan tentang uang gitu. Keadilannya itu ada di uang intinya gitu. Keadilan ada di uang. Wah. Ya. Podcast politik nih. Nggak masalah, sulit juga. Quotes yang pasti nyerempet ke negara Kolombia nih. Nggak, tapi emang bener loh, maksudnya soal keadilan ada di uang dan keadilan ada di rating itu bener. Iya kan? Ya mau nggak mau Dana White tetap bisnismen kan. Udah otomatis di situ. Iya, mau kita ketemu pertarung yang boring cuma muluk-muluk doang, tapi kalau menurut Dana White nggak ngejual ya nggak usah dulu. Misalkan Bonikel mau nantang title shot gitu, tapi ntar dulu deh Bonikel, lu gua kasih yang lain dulu deh yang lu bisa lawan yang mungkin stylenya beda apa segala macam gitu. Nggak bisa tiba-tiba Bonikel sih winning streak ya, Bonikel sih undefeated ya. Apa kita langsung title shot aja? Tapi kan pasti ada Dana White, nggak dulu nih Bonikel nih boring nih pertandingannya nih, jadi jangan dulu deh. Jadi menurut gua itu hal-hal yang wajar aja sih sebenarnya. Itu memang the art of matchmaking ya. Kayak seninya matchmaking penting banget, makanya itu kan matchmaker dapat gaji yang sangat besar karena dari situ dia bisa ngelihat kondisi, bisa ngelihat sikon gitu loh, kayak ke arah mana nih bisa ngebawa market, bisa ngebawa uang kayak gitu. Jadi itu yang utama sih sebenarnya. Uang. Kalau bisa generate uang ya pasti akan di matchmaking ke arah yang lebih menguntungkan buat UFC. Tetap money fight ya. Pasti. Karena ujung-ujungnya money fight juga yang nambah banyak fans, sehingga begitu fans nambah banyak, yang tadi mungkin pertandingan boring ini akhirnya dapat spotlight juga gitu. Iya, kita kan mungkin ya pendapat, semua orang punya pendapat gitu, seharusnya begini, seharusnya begitu, tapi kan yang punya kuasa nih kan ya UFC. Iya benar. Jadi terserah dia lah ya. Terserah mau bagaimana. Toh UFC juga bukan organisasi pemerintah. Betul. Itu dia. Swasta juga ya. Benar. Ya terserah UFC aja mau ngapain. Benar. Makanya ini podcast UFC bukan podcast politik ya kan. Benar. Iya benar. Jadi itu ya soal yang tadi kemarin banyak nanya soal Topuria apa segala macam udah dibahas. Karena Tank juga kita udah bahas ya, cukup kontroversi juga kemarin pertandingannya. Ini yang dari kemarin minta 3-1-3 Bang bahas gitu. Sebenarnya di 3-1-3 ada yang bilang kayak pertandingannya banyak banget, kayaknya normal deh. Prelimsnya cuma early prelims cuma 3 nih ya. Terus habis itu prelimsnya nih 4 pertandingan, dan yang paling mengejutkan ternyata si Curtis Blades itu main di prelims ya teman-teman, lawan Rizvan Kuniev orang Rusia yang rekornya 2-0 berarti ya. Belum jelas ya. Nggak jelas ini siapa, bahkan orang ranking 5 anjing. Iya, bahkan lebih lucunya ya kalau kalian lihat ya di website-nya UFC, dia fotonya hitam putih, Bro. Iya, foto ini Bang, glove-nya DWCS, Dana White Contender Series. Nah, gua nggak ngerti kenapa ini masuk dan kenapa harus Curtis Blades yang menghadapi ya. Berarti kan di sini sebenarnya Curtis Blades jadi gatekeeper, kasihan ya. Iya. Cuman kalau menurut gua ya sah-sah aja, mungkin si Curtis Blades lagi BU dan kalau dipikir-pikir dia risknya besar kan, ranking 5 buat ngelawan orang antah berantah. Iya terlalu gitu. Dan tiba-tiba si siapa namanya Kuniev ini menang langsung peringkat 5 kan lucu banget ya. Aneh banget, tapi kita nggak tahu. Cuma ada yang menarik nih Bang. Jadi di flyweight ini seperti kita pembahasan di episode sebelumnya, flyweight ini di card ini makin mempertegas statement kita bertiga nih sama G juga waktu itu soal flyweight ini ngebuka pasar untuk pasar Asia. Karena ternyata di prelimsnya itu ada orang Myanmar. Tapi memang dia kita udah tahu lah, si Joshua Van kan memang udah peringkat 15 kan di flyweight kan. Tapi dia memasukin satu orang Jepang lagi. Tapi gua enggak tahu siapa. Mungkin lu tahu, Dok. Si Rei Suruya ini, Dok. Ini juga kayak nggak jelas ini siapa gitu. Tiba-tiba rekornya sih undefeated ya, cuma ini debutnya di UFC. Ini debut dia dari Rizin juga kali ya? Enggak.
Enggak kayaknya. Enggak ya, tapi soalnya, ya itu. Iya. Ya dia udah mulai nih, maksudnya seperti kita bener kan statement kita bahwa flyweight ini akan dibuka dana weight untuk pasar Asia. Akhirnya bener kan, akhirnya dia nambah lagi ini orang Myanmar, mungkin lu Asia walaupun Myanmar jatuhnya masih Asia Tenggara ya. Cuma sesama Asia, ayo tanding deh, siapa tahu seru ya kan. Akhirnya ketemu. Nah, kalau Ray Suruya ini masuk kan berarti menang misalkan langsung peringkat 15 kan berarti secara nggak langsung. Gitu, gila. Jadi flyweight ini emang pasar Asia nih udah Bang. Iya, karena memang berat badan orang Asia sih emang di situ dan sedangkan kan orang-orang Amerika nggak punya yang berat-berat segini kan. Iya. Paling mentok Meksiko lah. Iya benar, Meksiko udah pantaunya masih Brazil, Meksiko si siapa Moreno. Iya ya itu aja betul Bang ya. Iya benar. Flyweight udah emang kayaknya udah pasar Asia ya. Cuma memang kita lihat apakah pertandingan itu bakal seru yang Joshua Van sama Ray Suruya. Kalau di ininya apa namanya di main cardnya sendiri ada King Green sama Mauricio Rufy. Ini Mauricio Rufy main di New York. McGregor versi tangan kanan ini. Bener. Iya. Kan gayanya nembaknya mirip banget. Kan gue nonton live ini di New York kan dia. Oh iya. Mauricio Rufy. Keren Bang, wajib disaksikan. Iya. Wajib disaksikan. Bobby Green batu loncatan yang tepat lah untuk. Iya, King Green memang ini pas lah ya. Lu pegang siapa kira-kira? Rufy sih. Iya, karena masih muda. Udah waktu regenerasi juga. Iya, jadi lu Rufy ya. Menangnya apa nih lu Dok? Seperti Bobby biasa. Green kuat juga sih. Nggak mungkin TKO berarti decision nih, sampai decision. Tapi kayaknya TKO dah. Bisa TKO nih ya? Bisa TKO. Iya, soalnya Mauricio Green ini 10 kali knockout. Iya. Berarti dan dia 7 kali first round finish. Dianya McGregor banget Bang, cuma McGregor kan kidal, dia tangan kanan. Iya, jadi si Mauricio Rufy ini berpotensi akan men-TKO atau KO si Bobby Green ya. Kalau lu Bang gimana Bang? Dia 7 kali menangnya KO Bang. Sama sih, gue kayaknya 10 kali sorry. Apa kalau dari nggak tahu dulu kan Bobby Green tuh bagus banget dulu. Maksudnya juga ini ya, cuman si Raffi ini juga lagi naik daun sama dia, ya itu sih pulling counternya tuh bagus banget, kayak teknik pull counternya tuh gaya main itunya tuh bagus banget sih. Dan ini kan sesama stand up fighter ya. Iya. Gue rasa sih kayak menang KO TKO lah. Si Rufy ya. Rufy masih sih. Iya masih. Soalnya emang dia udah apa ya, Bobby Green tuh kayaknya seingat gue udah kaca deh ininya rahangnya. Iya, terakhir hajar Jalin Turner dan yang wasit lupa ngehentiin itu kan. Iya. Mulai kaca gitu loh. Dulu padahal nggak sekaca ini gitu. Hood fighter. Iya, hood banget gitu. Iya. Tapi mungkin seiring umur kali pakai. Iya, sama ini sih kalau biasanya kalau udah kalah yang knockout parah tuh biasanya nggak akan sama lagi lah. Iya, dia aja udah 16 kali kalah Bang, udah rahangnya udah nggak berbentuk lagi Bang. Itu dia. Jadi emang udah King Green udah dipastikan kalah ini ya, udah kemungkinan besar. Batu loncatan aja pasti ya. Karena memang Rufy sendiri butuh spotlight juga sih. Lawan King Green ya udah Bobby Green paling bener. Dia juga lagi ngehits kan dengan geng-gengnya dia yang nerd itu ya. Iya. Apa sih? Nerd fighter itu kan. Iya, jadi Mauricio Rufy menang, gue juga megang first round, tapi nggak, gue second round, TKO juga. Ini adalah perempuan dan ini bidangnya Sardo. Harus ada Bangge Bang. Iya, ini gak ada. Karena Bangge gak ada, jadi pertandingan ini kita skip dulu. Bangge yang tahu analisanya nih. Iya nih, Ge Pamungkas doang yang paling mengerti nih soal Amanda Lemos. Perempuan nih. Dan juga Yasmin Lucindo. Rasis banget ya. Iya. Anak pik nih. Iya. Iya, rasis juga namanya ya. Rasis banget. Enggak juga nih. Gua cek ya. Kalau Lucindo sendiri udah kalah 5 kali, dia udah 8 kali menang by knockout ya. 3 kali first round finish dan 3 kali submission. Berarti dia bisa semuanya ya. Dia atas bawah jago Bang. Otomatis. Brazil kan. Brazil. Kalau Amanda Lemos itu udah 4 kali kalah, 1 kali draw, 8 kali knockout, 3 submission juga. Ini mah sama, mereka setipe ini. Setipe 8 kali first round finish. Jadi setipe lah ya. Tapi kita skip dulu teman-teman karena kita tidak tahu jujur aja. Soalnya dia ini sih mungkin si Amanda Lemos kan udah pernah title fight kan. Udah, iya. Mungkin menang di situ lah ya. Iya, tapi turun Bang si Yasmin Lucindo kayaknya lagi diprospekin juga nih Bang biar naik peringkat. Kayaknya mau butuh regenerasi woman strawweight ini mungkin ya. Berarti
Ya itu sih. Tapi waktu title fight juga si Lemos kan 5 ronde disiksa Zhang Weili. Iya. Gak ada perlawanan sama sekali. Hancur tuh ya, hancur. Zhang Weili mah udah gak ada. Itu mah udah gak ada. Oh iya, tapi by the way kan kita ngomongin Zhang Weili kan potensi double champ ya Dok ya. Kemarin tuh ada pertanyaan juga sebelum nanti kita bahas Pereira. Pereira tuh kan akan triple champ lah kalau misalkan dia sampai ke heavyweight gitu. Kemarin ada yang nanya, sekalian dijawab aja. Maksudnya triple champ itu berarti sabuknya dibawa terus atau sabuknya dia lepas? Dia pernah juara aja di kelas-kelas itu terus dia pindah juara, dia pindah gitu. Iya. Gimana? Maksudnya penjelasannya gimana? Iya pernah juara di 3 divisi. Oke. Gitu doang. Gitu doang. Tapi nggak dibawa berarti beltnya kan? Dibawa. Sekarang aja dia udah nggak megang middle. Cuma pernah jadi juara middle gitu. Gitu doang. Oke, berarti ada yang kemarin nanya, ini soal triple champ gimana tadi udah dijawab ya. Nah, sekarang masuk ke Jalin Turner lawan Ignacio Bahamondes. Ini gue jujurnya nggak tahu sih, coba gue cek Bahamondes. Ignacio pernah main di ini bang, Noche kemarin, first round knockout. Oh di Noche, tapi prelims. Enggak. Iya prelims kayaknya dia enggak. Kalau main event kan kita hapal tuh semuanya. Iya dari kan. Si kecil, Argentina, sih Ribovic idola gue tuh Ribovic. Iya sampai ke Sean O'Malley, sampai ke Alexa Grasso. Nah ini sebenarnya Ignacio Bahamondes sendiri itu dia sudah 5 kali kalah sebenarnya, nggak undefeated juga, dan dia itu selalu menang ke knockout. 11 kali, sekali dong submission, tapi 9 kali first round finish. Jadi seru banget sih ini kayaknya pertandingannya ya. Lawan si Jalin Turner. Anjir, Jalin Turner udah gatekeeper garis keras ini mah. Iya, dia butuh kemenangan juga. Iya. Dia kan udah kalah berturut-turut dari Booker, dari Moicano terakhir. Iya. Jadi kayaknya memang yang menang masih ini ya, masih. Oh ini 50-50 sih bang. Iya. 50-50. Oh iya, lu nggak nih. Masih agak ini ya kalau dari ngeliat backgroundnya doang ya. Iya. Tapi oddsnya emang semuanya ke Bahamondes sih. Kalau gua pribadi emang kayaknya masih megang Bahamondes sih. Pasti pegang Bahamondes karena ya jauh lebih nggak tahu deh kalau masalah umur nih ya. Tapi Bahamondes kalau gua, lu juga 50-50 ya. Bang M juga ya. Sama 50-50 ya. Wah sekarang berarti kita ke main event, yaitu adalah Justin Gaethje yang tadinya seharusnya melawan Dan Hooker, tapi Dan Hooker mengundurkan diri ya. Cedera apa dia Dok? Tangan katanya. Kenapa lagi tangannya dia mabuk kali, dia pulang mabuk. Dan itu juga pengumumannya media MMA pada tahu dari YouTube, anak ceweknya kan punya YouTube gitu. Terus dia ngobrol, terus dia bilang tangan ayah cedera gini. Terus dikonfirmasi beneran, yuk dicabut. Ya gitu doang ya. Tapi banyak kemarin tuh yang sebenarnya Justin Gaethje harusnya ketemu siapa sampai akhirnya ketemu Fiziev. Kan kemarin sempat bilang kayak gini. Nah, ini kesempatan nih, Topuria masuk nih. Kan banyak yang komen gitu, Bang. Ini si Dan Hooker gak jadi, Topuria masuk. Seru banget nih lawan Justin Gaethje. Dan kayaknya kalau ketemu Topuria ketemu Justin Gaethje mah bisa ngimbangin. Iya. Karena secara style maksudnya Justin Gaethje ya sekali lagi MMA nggak bisa dimatematika kan. Tapi kan Max Holloway menang lawan Justin Gaethje. Topuria ngalahin Max Holloway. Jadi secara di atas kertas sebenarnya dia bisa ngimbangin Justin Gaethje untuk batu loncatan nih. Maksudnya untuk statement dulu di kelas lightweight. Oh ya gue bisa nih. Tapi dari bisnis standpoint pasti nggak akan dikasih sama Dana White. Maksudnya bintang sebesar ini bikin gebrakan sebesar pindah divisi untuk ngisi posisi kosong dadakan. Aduh kurang. Jangan ya. Tapi kalau lu pribadi Dok, Topuria lawan Gaethje lu megang siapa Dok? Topuria sih. Masih Topuria ya? Udah jelas tuh ya. Jelas. Udah nggak mungkin. Sebenarnya sih yang jadi masalah pun dari Justin Gaethje tuh dia habis kalah parah sama si ini. Holloway ya. Nggak tahu ya, kalahnya itu lumayan kacau gitu loh. Rahangnya tuh bisa sampai kayak gitu ya. Gua nggak tahu nih untuk buat comebacknya tuh agak susah. Itu sama kayak mungkin orang yang pemain bola yang abis cedera biasanya ACL, dia nggak akan main parah banget gitu. Dia nggak akan balik lagi performanya nggak akan kayak semula. Dia nggak akan khawatir di sliding mungkin kayak gitu ya. Akan lebih khawatir dalam melakukan segala hal gitu. Sama kalau Rahang pun juga sama sih. Rahang tuh kayak ACL-nya itu ya. Iya, kena tabrak yang segitu parah tuh otak nggak akan sama lagi. Dan di situ menariknya Bang. Justin Gaethje baru kalah kemarin dengan kekalahan yang sebrutal itu. Di sisi lain Fiziev juga kalah 2 kali kalah terakhir. Kalah pertama dari Justin Gaethje, kalah kedua dari Gamrot, dan waktu lawan Gamrot ACL-nya kan. ACL-nya bermasalah. Jadi dua-duanya dari background yang kalah sama dari bawah lah gitu. Cuman Justin Gaethje ini ranking 3.
VZF ranking 11. Ranking 11, VZF ranking 11. Dan di pertemuan pertama mereka pernah ketemu, Justin Gaethje menang. Dan ini VZF dadakan. Tapi kenapa Bandar masih menjadikan si VZF ini favorit gitu? Iya. Sebagai penjudi kalau menurut lu kenapa bang? berarti gue lagi lihat ini anjir. Sebagai penjudi gimana bang lu bang? Kan lu penjudi bang. Ya itu mungkin sih penilaian dari situ ya. Oke. Dari rahang itu mungkin ya. Gue ngerasanya gitu ya. Kayak maksudnya ketika lu kalahnya udah kayak begitu, buat knockout di pertandingan selanjutnya jauh lebih besar chance-nya. Oke. Karena memang VZF sendiri kita udah tahu dia udah 8 kali menang knockout juga. Jadi secara style knockout orang, makanya lu masih orang-orang mungkin penjudi ini ngasih ke VZF. Ke arah gitu. sana ya kalau secara odds-nya ya. Tapi emang setajam itu bang strikingnya VZF dia Muay Thai banget lah. Kayak kita nonton round 3 lah kayak gitu lah. Round 3 versi lightweight. Dan waktu si VZF ada di ranking 6 waktu dia sebelum lawan Justin Gaethje, emang narasi itu yang lagi dia bawa. Dia pengen bawa era baru striking lightweight ke atas gitu. Akhirnya ketemu Justin Gaethje, ronde 1 emang VZF menang. Pakai leg kick, ngecek tiap leg kick, terus teknikal banget lah. Ronde 2 ya overwhelmed dia sama powernya Justin Gaethje sampai bocor-bocor. Iya, soalnya memang tidak bisa dipungkiri Justin Gaethje itu powernya kalau kata Habib yang satu kayak manajemen ya, kayak dipukul truk. Iya. Itu kan langsung gitu kan. Dan dia tuh tahan pukul parah loh. Justin Gaethje tahan pukul banget dia tuh. Iya. Ketika dia kehilangan itu kan paling enggak fondasi yang dia punya tuh udah hilang gitu. Makanya langsung para penjudi ini megangnya ke VZF semua gara-gara itu ya. Iya, dan ditambah dia kan juga jarang mau take down gitu loh. Nah, itu kemarin doang gitu dia bilang dia mau take down katanya gitu. Akhirnya dia take down kan 1 kali gitu kan pas lawan VZF kan. Iya, itu dia. Kan, sepanjang karir take down ada di ending doang. Dan itu di ending doang kan dia take down kan. Secure nilai, Iya, tapi pada kemarin gue lupa akun mana ada yang ngupload perjalanan Justin Gaethje itu kan ini mau main kan sebagai pegulat. Iya. Emang keren-keren sih secara portfolio ya. Emang dia keren. Habib kan dia Poirier dapat BMF gini-gini walaupun nanti dihancurkan Max Holloway, tapi perjalanan dia itu nggak pernah ketemu fighter yang nggak pernah banget. Iya, cherry picking hardcore semua gitu Justin Gaethje. Inilah pertandingan yang kita bisa anggap keruntuhannya kayak downfallnya Justin Gaethje juga sih jatuhnya. Kalau kalah ya. Karena kalau nggak salah dia tuh kan asalnya dari Bellator ya. Iya. Jadi tuh dia underground kingnya memang. Jadi bisa dibilang nih jagoannya fighter jagoan di luar UFC. Jadi begitu dia masuk UFC tuh udah ada hype banget. Yang dia kan dari gaya dia salto dari atas kayak gitu-gitu nih, gaya mainnya entertaining banget. Makanya nggak pernah dikasih yang cherry picking dia. Iya. Siapa idola lu Dok yang itu Dok yang triple champ yang double champ di apa sih yang kemarin main itu the siapa namanya? Ini si siapa namanya? The Reader. Astagfirullah. One champion, double champ, The Reader dikasih kartu seru tuh loh. Gua lupa baru mau bahas gua. Lawannya juga lupa, Bang. Iya ada, tapi nanti gua bahas deh. Itu ya The Reader deh. Tadi kita bahas sampai mana? Justin Gaethje ya? Justin Gaethje Mas. Iya, Justin Gaethje. Maksudnya gua tuh sempat memfavoritkan Justin Gaethje sih jujur aja sebagai pas kemarin nonton ya. Cuma memang kekalahannya dia sama Max Holloway itu buat gua kayak wah Justin Gaethje hancur sehancur-hancurnya sih. Makanya kalau ketika ini kalah lawan VZF kayaknya memang kita udah nggak bisa mengidolakan petarung-petarung yang sudah lewat eranya. Masanya. Iya, udah ini kayaknya memang regenerasi, kayaknya udah memang momennya kita fans Topuria, udah eranya Arman Tsarukyan yang lagi naik daun ya. Iya, kayak gitu. Tapi ada bagus ya kalau Justin Gaethje kalah. Kalau dia menang, dia kan pasti langsung ngotot. Gue pengen minta title shot lagi. Iya. Gue ranking 3, gue menang, gue pengen title shot lagi. Tapi kalau kalah, posisinya kan pas buat Dustin Poirier minta pertandingan terakhir. Iya trilogi bener. Trilogi. Soalnya Dustin Poirier kayak siapa sih yang dia minta buat lawan terakhirnya gitu ya. Justin Gaethje lah paling pas. Punya historis dan satu era gitu. Iya benar. Jadi tapi kalau lu megang siapa? VZF sama ini masih lu belum? Sih gua. Oh, Justin Gaethje. Menangnya tipis lah poin lah. Poin tapi decision bukan ini ya, bukan TKO atau apa ya. Oke. Lu megang siapa, Bang? Gue kalau Dustin Gaethje nggak berubah, gue megang si VZF. Tapi kalau misalnya Dustin Gaethje masih berani take down, terus gaya mainnya ada yang dirubah, ada improve ya. Iya, maksudnya Dustin Gaethje tuh gimana ya?
kan bahkan pelatihnya bilang lu jangan terlalu nyaman di atas ring kayak lu kok terlalu have fun gitu di atas ring tuh jangan have fun, lu tujuannya menang gitu, jangan lu senang-senang di atas ring katanya gitu kan. Dan dia tuh kan adrenalin guy banget gitu. Terlalu adrenalin kayak gue cuma pengen berantem di sini, gue pengen senang-senang. Enggak, ini kerja bro katanya gitu kan. Lu kerja lu harus menang gitu di sini. Nah itu kan ego itu yang kayaknya agak berat buat dilawan sama Dustin Gaethje gitu. Kalau Dustin Gaethje mau bermain dengan taktis di sini sih gue masih megang dia ya. Tapi kalau dia masih dengan egonya, dengan stand up fight, hancur. Pukul-pukulan aja nih. Hancur. Enggak sih, gue masih udah megang si Fiziev ya di sini. Iya, maksudnya kan kita tahu Justin Gaethje egonya soal stand up fight ini besar banget. Iya, padahal dia pegulat kok. Iya, padahal dia nggak mau bergulat. Bener. Ronde 5 lawan Max Holloway kan sebenarnya dia udah hancur kan. Cuman si Max Holloway bilang gini, masih dia nggak mau bilang enggak aja yang disamperin sama dia. Padahal tinggal ya Max Holloway juga tahu tinggal ini mah tinggal kena satu kali juga tidur gitu kan. Iya, dan kalau Max Holloway pas nunjuk ke tanah terus dia take down malah gue rasa mungkin menang si ini ya. Dustin Gaethje. Cuman dia malah ngikut aja gitu kan. Ngapain ngikut adrenalin kan ya. Kalau posisinya bisa ngomong sih. Hal itu kan diulang sama Topuria ke si Max Holloway itu. Baru mulai ronde si Topuria langsung nunjuk kan. Kalau itu Justin Gaethje diladenin tuh pastinya. Baru mulai udah tujuk-tujuk langsung mau ya. Ayo. Kalau Justin Gaethje gitu paling. Iya, tapi emang itu sih kalau gua pribadi memang Justin Gaethje itu yang bikin gua seneng ego itunya sih Bang. Iya. Maksudnya yang dia maksudnya karakter banget ya. Iya, gua enggak takut lu biar gua mati aja dah gitu. Dan itu yang bikin orang ngefans dia kan itu. Iya, itu sih jujur aja. Jadi kalau tadi lu bilang di situ kalau dia main taktis, justru itu bukan Justin Gaethje gitu. Benar, itu dia. Kalau dia pakai IQ yang benar bukan Justin Gaethje gitu. Nah, itu makanya bingung kan kayak. Iya. Bener juga sih Bang M, kalau dia mau jadi champion ya harus berubah sih. Iya sebenarnya. Itu bukan quality champion sih kayak gitu. Iya, itu mah petarung jalanan ya. Konten iya bener konten. Lu seneng ini kerja bro, nggak tahu ya, gue juga nggak paham, nggak bisa ngomong juga, tapi kan ini kerja ya, kayak ada tuntutan untuk lu menang, ini bukan senang-senang. Iya. Nah kan? Tapi itu sih Bang, maksudnya kita tuh kadang-kadang kalau ngelihat pertandingan title shot gitu ya, pertandingan ini kadang-kadang tuh karena saking mereka hati-hati dan pertandingannya jadi boring, kita tuh lupa unsur funnya itu. Betul. Nah, kesenangan kita nonton Justin Gaethje itu adalah dia tuh menghadirkan funnya itu, maksudnya kayak si Michael Chandler misalkan. Michael Chandler tuh menghadirkan funnya itu di pertandingan gitu. Betul. Sehingga dia bilang kalau yang lain mengamankan rekor nggak pernah kalah, undefeated, gue yang penting fun aja, yang penting lu entertain sama gue. Kadang-kadang kita perlu itu Bang. Nah, itulah kenapa fighter kayak Topuria tuh paling sempurna. Karena dia bisa semuanya. Teknikal, tapi kita tahu gitu walaupun ini temponya slow, kita tahu bakal ada kehancuran nih. Satu aja keluar dari tangannya, mati nih orang. Gitu. Iya, cuman kan ya balik lagi ya, nggak tahu ya, kalau gue kan ngeliat dari sisi fans mungkin ya senang nontonnya, tapi kan momen itu hanya terjadi saat itu gitu. Jadi momennya lu nonton, lu kan nggak mengulang-ulang gitu kan, buat nonton itu ulang, tapi kan lu butuh sabuk buat membuat legacy kan. Iya, lu kan ada satu target yang menurut gue, ketika lu masuk UFC lu pengen dong jadi juara gitu kan. Iya. Lebih pengen tuh target untuk sabuk, kalau untuk menjadi enjoying fight tuh kayak menurut gue. Makanya dia paling bener ya udah BMF aja Bang. Bener ya. Ya udah itu paling cocok sama sabuk dia, udah yang melekat tuh dia. Melekat itu udah BMF doang, udah nggak ada. Itu udah bener-bener the real BMF tuh ya udah gitu. Bener. Justin BMF tuh sabuk yang menurut gue bagus sih UFC punya itu, sabuk gimmick ya. Iya, tapi itu bagus untuk menggambarkan petarung kayak Michael Chandler atau Justin Gaethje itu cocok emang BMF lu. Gitu. Karena nggak gimana ya, sabuk itu tuh banyak seorang fighter yang menurut gue layak dapat sabuk, tapi sampai akhir karirnya dia nggak punya sabuk gitu ya, kayak Tony dapat lah ya. Iya, Tony dapat. Banyak lah kayak fighter Yoel Romero. Kayak misalnya dulu gue ada fighter suka tuh Mark Hunt misalnya, ada di heavyweight gitu, sampai akhir dia nggak dapat sabuk, tapi dia tuh gatekeeper banget yang peringkat bisa sampai 2-3 doang mentok di situ. Tapi dia tuh sebenarnya bisa dapat sabuk, tapi nggak dapat karena gaya mainnya dia tuh kalah pinter misalnya kayak gitu, tapi dia fansnya tuh pada seneng banget sama mereka gitu. Nah itu makanya sabuk-sabuk kayak BMF tuh kayak cocok bagus, UFC. Harusnya kayak Kara France tuh masuk tuh, kayak Kara France tuh. Soalnya kasihan banget, dia bagus mainnya tapi sulit dapat sabuk. Tapi masih ada potensi. Iya, masih ada potensi. Kayak Kara France ya. Iya, jadi itu ya buat Justin Gaethje sama. Sabuknya
Jakarta apa kalau nggak salah di Bandung. Ya. Itu ya Justin Gaethje sama Fiziev. Sekarang kita terakhir kita bahas main eventnya yaitu adalah Alex Pereira sama Ankalaev ya. Ini tuh udah pasti ya sekali lagi kita kan selalu bilang pertandingan kayak Pereira sama Ankalaev ini yang nanti merubah peta UFC ya, maksudnya heavyweight selanjutnya gitu. Kalau Ankalaev menang ya udah, maksudnya skemanya ya udah nggak akan ada yang kayak naik ke atas atau apa segala macam. Berarti John Jones ketemu Pereira atau enggak Pereira entah turun lagi ngebantu Adesanya apa segala macam. Poinnya bisa di sini karena kalau menurut gue pribadi, misalkan Ankalaev menang ya. Pereira itu jalan satu-satunya, dia udah pasti kan dia sempat yang isu-isu mau bantuin Adesanya, gue mau lawan Duplessis gitu-gitu kan, sempat ada gitu. Kayaknya kalau dia kalah ketika dia nextnya lawan Duplessis itu mungkin banget sih. Mungkin. Kalau dia kalah ya, kalau posisinya dia kalah. Karena kalau dia menang ini lu harus naik ke atas nih. Lu harus ketemu Aspinall atau enggak ketemu sama ini. John Pembuktiannya Jones kan di sini. Dan di umur yang sudah tidak muda, sekali kalah bisa hancur banget, Bang. Bisa langsung losing streak parah gitu. Tapi gue nggak tahu kalau dari lu pribadi deh, Bang. Lu megang Pereira atau Ankalaev, Bang? Masih Pereira nih ya. Masih momennya dia nih tahun ini ya. KO sih kalau menurut gue bahkan. Habis di Ankalaev ya. KO tuh keluar lagi tuh. Iya. Karena nggak tahu ya, gue ngelihatnya justru gaya mainnya si Ankalaev nih counternya si Pereira banget gue ngerasanya. Kayak dia tuh juga kidal terus habis itu. Terus kenapa lu pegang Pereira kalau lu bilang Ankalaev? Counternya si Ankalaev nih Pereira menurut gua. Dan dia tuh banyak banget kena pukulan dari sudut mana ya. Maksudnya dia bakal kena left hooknya si Pereira ini. Iya, soalnya waktu lawan Rakic saja berapa kali pukulan Rakic banyak masuk kan. Dan dari sudutnya Pereira itu. Oh iya, kalau itu Pereira beneran langsung tewas itu. Bro, Pereira tuh nggak tahu ya, gue ngelihat maksudnya dari lawannya Pereira tuh yang gue sering lihat tuh dari mata lawannya Pereira itu. Begitu dia ngerasain pukulannya Pereira, matanya berubah. Mungkin ya nggak tahu ya. Was-was langsung takut. Langsung kayak kok nggak pernah kayak begini gitu. Kayak gue belum pernah deh ngerasain kayak gini, kebanyakan gitu. Makanya gue agak salut sama si Adesanya tuh gara-gara itu. Dia bisa emang berniat itu dia buat ngalahin Pereira. Pereira nih kalau kata si Khalil Rountree itu tuh ini the real raja terakhir ini. Ini orang katanya enggak. Atau mungkin justru si Israel Adesanya karena udah pernah ngerasain. Jadi nggak kaget, tahu bakal sakit, cuma nggak kaget. Gitu. Betul, dan bahkan kan dia juga si Adesanya bilang ini kan kayak low kicknya si Pereira nih ada yang aneh katanya. One of a kind lah. Iya, gue udah ngerasain semua jenis low kick kok katanya. Dari di kickboxing, di Muay Thai, di MMA udah rasa kok. Tapi dia punya sesuatu yang lain. Ada bone density, ketebalan tulangnya dia itu juga beda, dan cara ngelecut tendangan itu juga beda. Dia nggak muter pinggang itu. Ngelempar tendangannya. Lurus doang, badannya lurus doang, tapi tak kayak meriam gitu ya. Gitu kayak, dan rasanya tuh kayak diputer pinggangnya. Iya. Ini beda banget ini orang. Secara teknik dan secara diciptakan tubuhnya pun udah gifted, anjir, udah meant for leg kick udah. Iya, itu aneh banget, dan gue bisa lihat semua mata orang yang kepukul tuh berubah semua mukanya, wajahnya. Ketika kena pukulan Pereira. Iya, dari sebuah keyakinan terus langsung switch jadi kayak sesuatu yang kayak kok nggak pernah gue ngerasain ini sebelumnya. Itu kan terjadi di round 3 juga, Bang. Ketika dia kena pukul yang di ronde 2, itu tuh kayak berubah ekspresi gitu, kayak kok gue jadi dikuasai. Dan Pereira tuh menurut gue juga gimana ya, kalau gue kan maksudnya sering nontonin orang berantem tuh selalu mungkin bisa ngelihat ini kurang di sini gitu ya, menurut pendapat gue gitu ya. Pereira tuh sebenarnya kayak banyak bolongnya. Banyak kelemahannya. Banyak kelemahannya, kayak tangannya di bawah, nggak ada rapinya berantemnya, tapi bahaya banget gitu. Jadi kayaknya kelemahan itu yang jadi kekuatannya dia gitu. Dengan dia nggak rapi begitu, tapi orang jadi kepancing buat mau nyerang dia, tiba-tiba malah kena counter misalnya kayak gitu. Bagus banget berantemnya dia tuh. Iya memang counternya Pereira paling bahaya sih sejauh ini sih. Dan sekali kena counter tuh, pokoknya lu selama di stand up jangan main-main dah sama Pereira. Kayak kata lu, Bang, ketika dia udah ngelewatin ilmu textbook, dia bakal nemu gayanya sendiri. Betul, itu dia makanya. Tapi ada kemungkinan mungkin Ankalaev tuh satu-satunya jalan yang menurut gua ya, mungkin dia menang adalah dari awal ronde dia take down. Itu dia. Itu dia. Jangan diladenin stand up fight.
Justru take down langsung ya. Itu dia. Oke, tapi cuman nggak tahu ya kalau Pereira tuh begitu dia bisa balik ke atas bahaya lagi. Iya. Beda mungkin sama si kayak yang kemarin kita nonton bareng tuh apa sih? Siapa Holloway? Bukan yang kita nobar tuh. Yang terakhir kita nobar bareng tuh John si Jones, bukan yang kecil kelas Merap. Oh, Merap kan lawannya si Umar. Begitu maksudnya di take down, pas dia stand up udah nggak gitu bahaya lagi. Maksudnya gitu kayak kehilangan bahayanya. Nah si Pereira nih kayak kalau di take down, dia balik lagi bahaya lagi nih. Iya. Masalahnya kan kita kalau fight mulainya dari stand up. Iya benar. Itu dia. Jadi jangan sampai dia recover cepet. Nah bisa nggak nih si Ankalaev nih nahan Pereira di bawah terus? Nih ada fakta menarik bahwa persentase takedown akurat dalam karir UFC Pereira itu 100%. Sementara persentase takedown akurat dalam karir UFC Ankalaev cuma 31%. Ya karena cuma sekali doang si Pereira nge-takedown itu satu-satunya. Oleh Sarelade saja. Iya. Jadi menurut lu ide bagusnya nih kalau main bawah gitu Bang dengan 100%. Bukan ide bagus itu doang satu-satunya jalan Bang kalau menurut gua. Si Ankalaev ini punya historis ditebang gak ya masih Jan Blachowicz. Itu dia. Itu ditebang sampai pincang-pincang. Sampai ke bel bunyi dia ke corner aja pincang-pincang gitu. Iya. Kalau dia nggak take down nggak bakal seri itu udah jadi champion lagi si Jan Blachowicz. Makanya gue sih karena sesuai dengan kata gue di awal tahun ya. Kalau ini udah bukan eranya Pereira lagi, gue megang Ankalaev dan gue berharap dia bilang bakal adu striking lah ini ya cuma sebatas trash talk gitu. Iya jangan dilakuin ya. Jangan dilakuin lah. Jangan strategi aja itu. Ya, udah berapa banyak juara calon juara light heavyweight yang nyoba striking sama Pereira dan nggak tembus pak gitu. Iya nggak tembus. Kayak lu pernah KO-in siapa sih ngajakin Pereira adu striking? Kacau bro. Iya makanya lawan Rakit saja dia sosok stand up kan. Aduh. Si Ankalaev kan, iya makanya jangan. Bukan tinju yang lu dipaksa harus pakai tangan dong, ini banyak aspek anjir. Iya. Berat sih kalau menurut gua Pereira sih sampai sekarang masih masih top notch ya. Iya top notch. Kalaupun ada yang menurut gua di light heavyweight ya paling Yan, tapi Yan juga udah tua. Iya. Makanya pertandingan ini menurut lu berdua bakal alot nggak nih? Kalau alot mungkin kalau dia berusaha take down berarti Ankalaev ya. Kalau dia main ground fight akan alot. Tapi kalau dia hajar stand up fight di atas kertas sudah pasti TKO ronde 2 itu. Pereira tuh kalau secara aura tuh beda dia tuh. Pertanyaan gua. Bulan puasa ini ngaruh nggak kira-kira? Dia mainnya malam. Puasa, Ankalaev pasti puasa. Dia bilang sih puasa ya di countdown gue nonton ya. Iya dia beres buka baru tandingan. Dia kan malam. Ini kan main di Amerika kan? Iya di Amerika ya. Perlu gak sih puasa kalau lagi latihan sih? Perlu bang. Perlu ya. Tetep itu mau kewajiban mau lu gila lu. Enggak tapi memang ini mainnya di Amerika kan? Iya di Amerika. Iya di Las Vegas tuh malah tuh. Masuknya musafir kan kalau lagi cabut. Iya tapi ya Nggak tahu. Soalnya lagi lawan Pereira ini bro. Tapi puasa bang. Iya puasa. sih. Tapi Belal pernah bang lagi puasa menang lawan Vicente Luque lagi. Iya pernah. Nggak ngaruh sih bang kalau ini mah mereka. Tapi Luque bukan Pereira. Itu Vicente Luque ini Alex Pereira. Ya semoga recover lah setelah recover gitu lah. Kan. Mereka mah lebih ahli dari kita semua dong. Mereka mah kayak atlet-atlet basket atau bola yang puasa mah tetap gacor. Nggak ngaruh. Maksudnya jadi biar kalau kalah gue pakai alasan itu. Coba rematchnya bukan di bulan puasa gitu. Iya, masalahnya kan dia juga ngomong begitu kan. Ankalaev ada pembicaraan, maksudnya dia ngebuka kata-kata itu. Mungkin kan kalau nggak ngefek dia kan nggak perlu ngebahas itu kan. Tapi dia sendiri ngebahas bahwa gue nggak biasanya tanding di bulan puasa katanya gitu. Makanya gue ditantangin di bulan puasa. Sengaja nih begitu. Pereira nih gitu. Iya. Tapi gue bakal tunjukin ini gak jadi masalah gitu. Iya. Itu nggak tahu nih gimana. Iya, dia kan sudah buka puasa sih bang waktu main di Las Vegas. Cuman kan latihannya yang gue kayak latihan persiapan kan walaupun kan dia pasti 2-3 hari kan dari mulai puasa kemarin kan ya. Maksudnya ini kan udah hari keberapa dari puasa ya? Hari kelima. Udah hari kelima. Iya. Iya kan persiapan dia tanding tanggal 8 berarti paling nggak 8 hari terakhir tuh dia masih puasa kan. Iya kena 5 hari puasa tapi 3 hari mungkin sebelumnya nggak kena puasa. Hitung-hitung bantu weight cut lah. Kalau training udah pasti udah beres dari seminggu lalu. Iya udah beres sebelum puasa. Ini mah hitungannya weight cut aja bener. Iya benar. Hitungannya. Cuma kalau berarti kalau misalkan let's say dia puasa pun lu megang siapa dok?
Kalau Ankalaev puasa atau enggak gini, atau enggak Ankalaev enggak puasa lu pegang siapa? Gue tetap Ankalaev Bang, karena sesuai dengan kata di awal tahun. Oke, berarti lu Ankalaev. Pereira, iya. Oh, berarti lu Ankalaev. Menangnya apa? Submission. Decision. Oh. Ankalaev gak pernah sepanjang karirnya menang submission. Iya, benar itu. Tapi ya mungkin juga sih kalau ada celah buat ada celah ya. Dia itu menangnya selalu knockout spesialnya dan selalu first round finish. 6 kali first round finish, 11 kali knockout. Itu yang kemungkinan bisa satu-satunya yang bisa menghentikan Pereira first round finish TKO, pukul-pukul di bawah sih. Selama dia bisa ground controlnya bagus, mungkin dia bisa ngalahin Pereira ya. Oke, tapi iya kalau nggak bisa dibawa ke bawah atau pas dibawa ke bawah dia nggak bisa ground control lama nih, wah bahaya sih. Bahaya. Karena ini juga bisa skenario itu kayak Sugosian versus Merab. Orang mikir, kena sniping nih si Merab. Ya karena sekali ya. Kita nggak pernah lihat groundnya Sean O'Malley karena belum ada yang bisa bawa dia ke ground. Sama ke Pereira, kita nggak tahu groundnya Pereira karena belum ada yang bisa bawa dia ke ground. Iya. Total Sean O'Malley begitu juga di ground. Ya tapi kan karena itu Merab gitu. Benar. Ankalaev. Ya kalau Ankalaev nggak tahu kita ya jadi gimana. Jadi kalau lu tadi apa Bang Pereira ya TKO Pereira. ya Bang. Habis langsung ronde 1. Ya mungkin gue pede dia KO atau TKO ya mungkin, tapi nggak tahu rondenya ya. Gue mungkin di ronde ketiga kayak gitulah. Kayaknya kalau ronde 1 ya mungkin, tapi masih belum tahu. Nggak segampang itu nggak kayaknya segampang itulah kalau Ankalaev ya. Tapi kita selalu bilang itu ke Pereira, masalahnya kita Pereira kayaknya panjang enggak juga. Ronde 1 habis, ronde 2 habis. Bomnya itu loh, kalau enggak sekuat-kuatnya lu disiksa kayak si Rountree. Iya, Rountree Rountree itu dulu gue dari awal dia main UFC gue nonton soalnya si Rountree itu. Iya, kesangar kan. Dan dia tuh ngalahin salah satu idola gue di kickboxing namanya Gokhan Saki. Gokhan Saki tuh idola gue banget dulu di kickboxing ya kayak. Dan dia tuh bisa dibilang Mike Tyson-nya kickboxing gitu kan. Tandingnya di kickboxing Bang? Enggak, tandingnya di MMA di UFC pas ketemu si ini. Nah si Gokhan Saki tuh pelatihnya tuh mantan pelatih gue juga dulu tuh, orang Tatsujin ada namanya si. Dan itu tuh sesangar itu dulu, kalah KO sama si Rountree itu. Iya. Dan itu apa? Dan Pereira tuh setiap kali momen dia tahu musuhnya udah kewalahan dan udah ke cage, itu momennya dia tuh untuk kejar-kejar. Smells bloodnya bagus banget ya. Kalau udah nyium darah tuh kayak wah beda dia tuh. Dan dia tuh juga nggak terburu-buru di dalam nyium darahnya. Jadi memang hunter sejati gitu dia tuh si Pereira. Nyiksa si Rountree juga, si Rountree gini, yaudah dilihat badan. Iya benar. Benar. Nggak asal lempar pukulan, tapi bom semua yang dia lempar. Iya efisiensi 100%. Wah kacau bro. Makanya gue bilang Yan lah paling mungkin, soalnya Jan Blachowicz paling kompetitif, cuma udah 4-3 kali tahun ini. Makanya kita lihat Ankalaev bakal seperti apa. Weekend ini akan ada pertandingannya pagi lagi tuh pasti ya. Cuma kan saya puasa jadi tidak ada nonton apa-apa. Oh berarti gak ada nobar karena puasa ya Bang? Bukan karena itu ya? Oh ya enggak juga. Tadi kalau mau bikin nobar pasti ditawarin, mau aja sama nobar. Siapa? Sama kafenya lah, sama tempatnya. Kafenya dah. Bukan sama Mola aja, sama kafenya. Cuma kalau puasa Mola ya anjir. Ya nggak ngerti juga Bang. Kita doakan aja lah yang terbaik-baik buat Mola ya. Ya jadi itu prediksi kita teman-teman, langsung aja komen di bawah kalau misalkan prediksi kalian ada yang cukup mind blowing, silakan. Nanti kita minggu depan setelah pertandingan kita akan bahas, harinya mungkin sama juga tayangnya karena kita biasa tag-nya Selasa, tayangnya hari Rabu gitu ya. Jadi buat yang nanya minggu depan mana nih Pereiranya, mungkin akan tetap tayang di hari Rabu teman-teman. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi di episode minggu depan.